Eh, ini kan oke, baik tante pengumuman. Oke, jadi ada satu ayat ya yang bilang perhiasan orang muda itu kekuatannya, gitu ya. Jadi jangan heran kalau teman-teman teman-teman yang masih muda di sini, termasuk gua gitu ya. Kalau teman-teman tuh merasa sangat energik gitu ya, bersemangat, full of ideas gitu ya, kayaknya ingin melakukan banyak hal gitu ya di masa mudanya. Ya, jangan merasa, oh ini ada yang salah nih, gue ngopinya kebanyakan kali gitu. Enggak gitu, karena memang ya orang-orang muda itu identik dengan powernya gitu ya, dengan energinya. Ya, nah ini juga yang bikin kalau di ibadah-ibadah pemuda gitu ya, itu biasanya musiknya energik banget gitu ya. Kadang-kadang worship leadernya belum suruh panggil ke depan gitu ya, udah ada yang lari ke depan panggung gitu, ke depan depan altar gitu, ke depan mimbar gitu ya, udah lompat-lompat gitu. Pokoknya energetik sekali gitu ya. Ya memang begitu, anak-anak muda begitu. Ya. Dan ditambah lagi ya, sering di ibadah-ibadah pemuda atau retret ya, dimention ayatnya 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah muda. Salah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang masih muda suaranya mana? Gitu kan. WL-nya atau pengkhotbahnya teriak gitu. Langsung wah gitu. Semua rasanya udah ingin menggoncang dunia. Rasanya ingin menggulingkan pemerintahan. Oh salah, itu kudeta, jangan ya. Itu bahaya gitu ya. Wadadaw gitu ya. Rasanya ingin berteriak, rasanya ingin, iya aku bisa, menggebuk dada sekencang-kencangnya gitu kan. Karena ayo aku muda gitu ya. Terus pengkhotbahnya bilang itu, jangan biarkan seorang pun menganggap engkau rendah. Walaupun kamu muda, kamu bisa mengubah dunia. Kalau yang percaya katakan amin gitu kan, langsung amin, tepuk tangan gitu ya. Nggak ada yang salah dengan ini, nggak ada yang salah dengan ini ya. Tapi kita harus pahami teman-teman, konteksnya apa. Ya kita harus pahami, karena kalau nggak akan jadi the skip part, ya bagian yang ke skip gitu ya. Kita jadi akan cuma paham, oh nggak boleh deh menganggap saya rendah, walaupun saya muda, ya. Jadi jangan anggap saya remeh. Jadi kalau sama senior sama orang-orang yang lebih tua, jangan macam-macam, ya. Kata pendeta saya, ya kata kakak pembina saya walaupun muda tidak boleh dianggap remeh. Dengarkan saya, gitu ya. Ya. Atau misalkan ayo kita bersinar, ayo kita tunjukkan siapa kita, anak muda gitu misalnya. Nggak salah, lagi-lagi nggak salah. Tapi balik lagi kita harus pahami konteksnya. Ya, konteksnya ini kalau di saat kitab surat 1 Timotius, 2 Timotius, ini adalah surat seorang bapak rohani kepada anak rohaninya. Siapa? Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, ini surat yang sifatnya personal, ya, surat yang ditujukan dari Rasul Paulus untuk Timotius yang adalah anak rohaninya. Dan bukan hanya anak rohaninya, tapi pada saat surat ini ditulis, ya, Timotius lagi dipercayakan untuk mewakili Rasul Paulus untuk meneruskan pelayanan penggembalaannya setidak-tidaknya di 5 gereja yang sudah dirintis Rasul Paulus. Ya, walaupun ini surat dan isinya untuk Timotius konteksnya, tapi bukan berarti tidak relevan buat kita. Ya. Nah, untuk supaya suratnya Rasul Paulus kepada Timotius ini tetap relevan buat kita, anak-anak orang-orang muda tetap bisa kita jadi pegangan buat kehidupan kita. Mumpung kita masih muda, kita harus pahami dulu keseluruhan konteksnya tentang Rasul Paulus dan Timotius. Ya. Nah, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 1, ini awal perjumpaan Rasul Paulus dengan Timotius. Ya, aku bacain aja ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, ya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Ya, Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, jadi
di Timotius pertama kali muncul di Kisah Para Rasul 16, ya, di situ ceritakan Rasul Paulus ketemu sama Timotius dan Rasul Paulus fall in love gitu ya dengan karakternya Timotius, dan dia mau Timotius untuk menyertai perjalanannya dia, ya, perjalanan pelayanan pengembalannya dia gitu ya. Lalu kemudian di di kitab 2 Korintus juga, ya, dikatakan mula-mula ia dipercayakan si Timotius ini ya pergi ke Tesalonika untuk meneguhkan hati orang-orang Kristen yang teraniaya di situ. Bersama-sama dengan Paulus dan Silvanus, ia mengirim salam dalam kedua surat Tesalonika dan hadir bersama Rasul Paulus selama pekerjaan penginjilannya di Korintus. Kemudian dari situ ia lanjut ke Efesus, ya. Kemudian dia diutus sama Erastus ke Makedonia dengan suatu misi penting yang lain, ya. Dan dari situ ia harus terus ke Korintus. Ya, kurang lebih ini secara singkat perjalanan pelayanannya Timotius. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya, dengan melihat latar belakang singkat ini, ya, teman-teman lihat bahwa surat Rasul Paulus untuk Timotius di 1 Timotius dan 2 Timotius ini seperti seorang bapak yang menyemangati anaknya gitu ya. Timotius masih muda ya, tapi Timotius sudah dipercayakan untuk mewakili Paulus dalam mengembalakan jemaat ya. Jadi Rasul Paulus ini ya, teman-teman, dia melihat gitu bahwa Timotius ini perlu disemangatin, perlu dimotivasiin gitu ya, perlu ditepuk bahunya gitu ya. Hey, kurang lebih ngomong kayak gini ya. Hey, Timotius, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Gitu ya. Di suratnya ini Rasul Paulus menyemangati Timotius. Tujuannya apa? Supaya Timotius berani menjalankan tugasnya. Nah, ini terbaca di 1 Korintus 16 ayat 10. Ya, suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus bilang gini, jika Timotius datang kepadamu, ya, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanan dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ya, jadi dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus bilang, ya, ayo kamu tolong dia ya. Ya, kamu tolong dia. Ini anak masih sangat muda, tapi aku percaya sama dia. Jadi tolong supaya waktu dia ada di tengah-tengah kamu, dia tidak merasa nervous, dia nggak merasa minder, dia nggak merasa takut, tapi dukung dia, support dia, ya. Nah, baru di surat Timotius, 1 Timotius itu Rasul Paulus bilang sama Timotius, Tim, ya, kamu tenang aja, nggak usah takut. Ini kalau aku terjemahin dalam bahasaku gitu ya, Tim, tenang aja. Atau kayak misalnya aku ngomong sama Bet, tenang Bet, kamu pasti bisa pimpin Home Nusantara 3 ya. Ini HN3 kan ya, benar ya? Ya, Bet, tenang aja Bet, kamu pasti bisa pimpin Home Nusantara 3. Walaupun kamu masih muda, walaupun sebenarnya udah agak tua juga Koabet ini gitu ya. Walaupun kamu kelihatannya masih sangat muda, ya, tapi jangan sampai orang-orang merendahkan kamu, Bet. Jangan kamu merasa minder. Ya, kurang lebih Rasul Paulus ngomong kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa Rasul Paulus bisa meneguhkan, bisa nguatin, bisa memotivasi Timotius sedemikian rupa. Sampai dia nitip pesan ke jemaat Korintus bahwa tolong ya, jangan sampai dia merasa takut di tengah-tengah kamu. Jawabannya cuma satu, teman. Karena Rasul Paulus tahu betul kualitas seorang muda yang bernama Timotius. Rasul Paulus tahu betul ya tingkat kualitasnya, sehingga dia merasa Timotius ini sebenarnya orang muda yang sangat berkualitas. Tapi yang jadi masalah ya, karena dia masih muda, orang-orang bisa menganggap dia remeh. Orang-orang bisa memandang dia sebelah mata. Tapi Rasul Paulus tahu bahwa ini anak muda, orang muda ini adalah orang muda yang sangat-sangat berkualitas. Makanya dia bilang, Tim, nggak usah khawatir. Jangan biarkan orang memandang kamu sebelah mata. Kalau aku boleh lanjutin ya, karena kamu ini berkualitas. Ya. Nah, ini bagian yang kita suka ke-skip, teman-teman. Kita suka ke-skip. Kita cuma ingat bagian awalnya aja.
Woi, nggak boleh seorang pun menganggap aku rendah. Walaupun aku muda tapi aku bisa. Pertanyaannya adalah, kamu punya kualitas seperti Timotius atau tidak? Jangan pede ngambil bagian awalnya ayat itu, tapi kualitas kamu bahkan tidak dekat dengan kualitasnya Timotius. Nah, kualitas apa sih yang Timotius punya sehingga sampai Rasul Paulus ya, kirim surat untuk ngasih tahu, tim, ayo semangat, ayo jemaat Korintus tolong bantu dia, ya. Kualitas apa sih? Ya, yang pertama, ini juga yang akan poin-poin ini akan jadi relevan buat kita. Ya, poin-poin ini yang bisa kita pelajari dari kisahnya Timotius ya, supaya tidak jadi skip part, bagian yang ke-skip. Ya, supaya kita nanti ke depannya nggak cuma terngiang-ngiang dengan kata-kata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Siapa di sini yang muda serukan ye gitu. Ya, jangan cuma itu, tapi ada bagian yang lebih penting. Karena sebenarnya kalimat Rasul Paulus pada Timotius tadi itu hanya ujungnya aja. Itu hanya ujungnya. Tapi ya, bodinya, bagian utamanya ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, Timotius itu, kualitasnya Timotius, ya, dia punya karakter yang utuh, ya, karakternya baik. Ya, tadi di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 ya, ayat 2 dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ya, jadi sebelum diangkat jadi tim penggembalaan atau tim pelayanan Rasul Paulus, Timotius yang masih muda, ingat masih muda, sudah punya kredibilitas, sudah punya nama baik, sudah punya citra yang positif di lingkungan saudara-saudaranya, ya. Nah, ini agak jarang nih, karena biasanya ya orang muda di lingkungan saudara-saudaranya dikenal sebagai si bandel, gitu ya, si apa, si nggak nurut orang tua gitu, si apalah gitu ya. Tapi dia dikenal baik oleh saudara-saudara, ya, dan saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, ya. Jadi dia punya karakter yang baik, karakter yang utuh. Artinya dia bukan orang yang pada saat diajak pelayanan, pada saat diajak terlibat dalam sebuah proyek gereja atau proyek pelayanan atau apapun itu, bukan kemudian dia tiba-tiba jadi seorang yang shalom, shalom, shalom kobet, shalom, shalom. Tiba-tiba jadi lemah lembut, tiba-tiba jadi sopan, tiba-tiba jadi manis gitu ya. Padahal kalau di bercandaan di tongkrongan, weh, dasar lo, BABI gitu misalkan ya, pakai kata-kata yang saya harus sensor gitu. Weh, gokil lo gitu ya. Misalkan kalau lagi nongkrong omongan kata-katanya udah hancur lebur gitu ya. Kalau tongkrongan udah bercandaan yang jorok ya. Begitu diajak pelayanan langsung di pribadi yang santun. Shalom, Helen, shalom, shalom, shalom. Luar biasa. Dalam sejahtera Allah melingkupi kamu ya. Enggak gitu. Tapi memang dia punya karakter yang baik. Ya, ini yang kualitas pertama yang harus kita cek. Ya, kualitas pertama yang harus kita cek. Siapa kita di tengah keluarga kita? Ya. Banyak ya orang-orang muda yang di luar sana ya berjuang membangun citra atau image yang positif, dikenal sebagai wanita yang anggun, santun, suka menolong, ya, rendah hati, rajin menjahit, rajin menyeberang, gitu ya, misalkan gitu ya. Tapi di tengah keluarganya, ya, jadi omongan. Kenapa? Ya karena bikin masalah terus di tengah-tengah keluarga. Nah, kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini nih, yang kata Rasul Paulus akan menjadi sandungan dalam pelayananmu. Nanti pelayananmu akan diuji. Ya, apa yang kamu khotbahin sama yang kamu jalani di hidup sama atau enggak? Apa yang kamu sampaikan ke orang-orang dengan yang kamu jalani itu sama atau enggak? Ya, dan sepintar-pintarnya manusia menutup kebusukan, menutup bangke, ya, bangke binatang gitu. Bangke ya bangkai gitu ya, pasti kecium juga baunya, benar nggak? Sepintar-pintarnya kita menutup diri kita yang sesungguhnya, pasti kebusukan kita akan ketahuan juga. Nah, ini yang harus kita pelajari dari Timotius. Karakter yang holistik, karakter yang menyeluruh. Dimanapun, di hadapan siapapun, kita punya value yang sama. Kita punya karakter yang sama. Dan dalam hal ini, karakter yang baik. Karena ini yang akan menjadi kualitas sesungguhnya
yang akan membantu pelayanan kita, teman-teman. Benar nggak? Jangan sampai nih, ya, di gereja, misalkan di sini ada yang singer atau WL ya. Kalau penyembahan nangis, tapi di rumah bikin orang tua nangis. Ya, di gereja nangis saat penyembahan. Di rumah saat kalian masuk pintu, orang tua langsung nangis. Ampun ya anak, si sumber masa pulang lagi. Aduh. Ya, ini yang harus dicek. Karena nanti akan jadi sandungan dalam pelayanan kita. Oke? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kualitas apa yang ada pada Timotius sehingga Rasul Paulus dengan yakin ya mempromosikan Timotius. Yang kedua, Timotius itu setia. Nah, ini mahal. Ini mahal. Ini satu karakter yang mahal. Kesetiaan. Mahal. Ya. Filipi 2 ayat 22, Rasul Paulus bilang pada jemaat di Filipi, kamu tahu bahwa kesetiaannya, ya, kesetiaannya ini Timotius, kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ikut terus. Ya. 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Timotius. Kepada jemaat di Korintus. Ya, Timotius yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, dia ikut terus kemanapun Rasul Paulus pergi. Ya, dia setia dalam perjalanan pelayanannya bersama Rasul Paulus. Dan bukan cuma itu aja, ya. 2 Timotius 3 ayat 15, Rasul Paulus juga bilang ke Timotius, dia ngingetin Timotius, ingat, kamu dari kecil udah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karakter inilah yang Rasul Paulus lihat ada di Timotius. Dan orang yang setia pada perkara kecil, setia juga pada perkara besar. Rasul Paulus lihat, ini anak tuh setia. Ya, dia setia dari kecil udah belajar mengenai kebenaran. Ya, dari kecil udah gitu dia punya karakter, dia dikenal sebagai orang yang baik. Artinya dia menghidupi kebenaran. Ya. Dan ini yang Rasul Paulus bilang, ini nih karakter yang aku butuhkan untuk membantu mendampingi pelayananku. Ya. Dan dia ikut terus sama Rasul Paulus. Ya. Ikutnya bukan cuma dalam hal-hal misalkan megangin tasnya Rasul Paulus gitu ya. Pas diundang khotbah gitu dipegangin tasnya terus duduk di sampingnya gitu ya. Ikut makan bareng pas selesai khotbah, diajak sama gembala setempat makan gitu. Ini bukan cuma itu gitu ya. Bukan cuma itu ya. Tapi dia juga ikut dalam penganiayaan dan sengsara yang diterima oleh Rasul Paulus. Ya, nah ini yang membuat Timotius punya karakter yang ketiga. Timotius itu orang muda yang hidup untuk kepentingan Kristus. Ya. Tadi di Filipi 2 ayat 20 ya Rasul Paulus menulis, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Ya. Kesetiaannya Timotius melayani bersama Rasul Paulus menghasilkan sosok yang sehati dan sepikir dengan Rasul Paulus. Itulah kenapa Rasul Paulus berani bilang, ya, ayo, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Aku tahu kualitasmu. I know your quality. Ya, tapi mungkin orang-orang akan menganggap kamu rendah karena kamu muda. Tapi jangan biarkan itu terjadi. Rasul Paulus bilang gini. Kenapa? Because I know your quality. Kamu itu sehati dan sepikir sama aku, kata Rasul Paulus. Ya. Dan Filipi 2 ayat 20 masih, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, jemaat di Filipi maksudnya. Jadi Timotius ini begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat. Ya. Nah, Rasul Paulus bilang, semua orang mencari kepentingannya sendiri. Tapi Timotius mencari kepentingan kamu dari kepentingan Kristus Yesus. Ini kualitas yang mahal yang Rasul Paulus lihat ada pada Timotius. Sehingga Rasul Paulus bilang, kamu tuh kualitasnya tinggi sekali. Walaupun kau masih muda, you're high quality. Ya,
Di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11 Rasul Paulus juga ingetin nama Timotius. Engkau telah mengikuti ajaranku, telah mengikuti cara hidupku, engkau mengikuti pendirianku, engkau mengikuti imanku, engkau mengikuti kesabaranku, engkau mengikuti kasihku, dan engkau mengikuti ketekunanku. Ya, bahkan di ayat 11-nya, engkau juga telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Ya, dan semua penganiayaan itu, dari semua penganiayaan itu Tuhan telah melepaskan aku. Ini yang membuat ya Timotius ya menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kenapa? Karena dia udah melihat sendiri. Dia udah mengalami berjalan bersama Tuhan dalam pelayanannya bersama Rasul Paulus. Teman-teman bayangin ya, orang yang masih muda gitu ya, tapi sudah punya 3 kualitas ini, karakternya baik, ya, setia, dan hidup untuk kepentingan Kristus. Ya, orang seperti ini tidak mungkin tidak mendapatkan bagian dari proyek pelayanannya Tuhan, benar nggak? Benar nggak? Nggak mungkin di skip, nggak mungkin di skip. Tapi banyak orang-orang muda sekarang yang justru nge-skip bagian ini. Ya, mereka langsung jump, mereka langsung lompat ke bagian, nggak boleh nganggap gue rendah karena gue muda. The question is, pertanyaannya adalah, kualitasmu sudah se-high kualitasnya Timotius belum? Kalau kita masih bolong-bolong dalam hal dasar, ya belajar kebenaran, ya jam doa, ya kalau kita masih bolong-bolong di situ, improve dulu di situ. Improve dulu di situ. Ya, kalau kita masih hidup dalam kehidupan keseharian kita mikirinnya diri kita sendiri, improve dulu di situ. Kalau kita masih dikenal sebagai the troublemaker di keluarga kita, si tukang masalah, si Cici yang iseng, Cece yang iseng, Koko yang iseng, Ade yang bandel, Ade yang mesti diteriakin sama papa dulu baru mau turun, ya, anak yang tukang bantah, anak yang suka bentak-bentak, kakak yang nggak sayang sama adenya, ini dulu diperbaikin teman-teman. Halo, benar nggak? Ini dulu diperbaikin. Ini dulu diperbaikin. Setelah ini semua diperbaiki, ya, setelah kita betul-betul memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, Tuhan akan selalu punya tempat buat kita. Dan bukan hanya di pelayanan gereja, tapi dimanapun. Benar nggak? Orang-orang yang berkarakter baik, setia, hidup untuk kepentingan Kristus, nggak mungkin, perhatikan ya, tidak mungkin tidak ditempatkan Tuhan di titik-titik yang penting. Halo? Benar nggak? Orang-orang seperti ini nih yang akan dipromosikan Tuhan. Bukan leaders atasnya yang promosiin. Dalam perjalanan pelayananku, aku melihat orang-orang yang kelihatan kompeten, jago mimpinnya, leadershipnya bagus, ya, wah berkarisma. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya, posisinya lepas juga. Karena Tuhan pasti akan melindungi proyeknya Tuhan, benar nggak? Tuhan pasti akan melindungi rencananya. Tuhan nggak akan membiarkan rencananya digagalkan oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Benar nggak? Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, layak mendapatkan pesan seperti yang Rasul Paulus sampaikan ke Timotius. Hei, kamu tuh berkualitas. Aku melihat sendiri bahwa kamu tuh orang muda yang berkualitas. Tuhan akan pakai kamu, kalau aku boleh tambahkan nih. Tuhan akan pakai kamu. Jadi jangan biarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena engkau belum ada kerutan di mata. Karena mukamu masih baby face. Jangan. Ya, sebenarnya lanjutannya, ya, justru kamu harus jadi teladan. Benar nggak? 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan. Rasul Paulus nggak akan berani ngomong gini. Kalau Timotius nggak punya kualitas yang tinggi. Wah, ini Rasul Paulus sih cari masalah. Kalau Timotius tidak berkualitas, terus Rasul Paulus bilang, kamu harus jadi teladan. Wah, cari masalah namanya Rasul Paulus. Benar nggak? Benar nggak?
Kalau dia dalam perkataannya masih kerjanya ngejelek-jelekin orang, masih menikmati ngejelek-jelekin orang, masih menikmati nyinyirin orang, masih menikmati ngomong-ngomong yang melukai hati orang. Terus misalkan memegang ayat ini dengan kuat-kuat, jadilah teladan. Wah, mateng. Teladan apa nyinyirin? Teladan apa nyakitin hati orang? Bener nggak? Itulah kenapa Rasul Paulus berani ngomong gini. Kamu harus jadi teladan. Kenapa? Karena aku melihat kualitas yang ada padamu. Jangan sampai ini jadi the skip part, bagian yang kita ke-skip. Kita hanya fokus di ujungnya aja. Ya, jadilah teladan. Ayo anak muda, walaupun muda, jangan biarkan orang meremehkanmu, jadilah teladan. Malam hari ini aku ajak kita cek dulu. Kualitasmu sudah kualitas yang berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Jangan kerjaannya merongrong Tuhan. Tuhan mana? Kok aku nggak dikasih kesempatan pelayanan? Tuhan mana? Kok yang jadi leader dia bukan aku? Tuhan mana? Kok aku tidak ditunjuk? Tuhan mana? Tenang aja teman-teman. Tenang aja. Segala sesuatu ada masanya, benar nggak? Segala sesuatu ada masanya. Kalau memang masanya kamu untuk jadi pemimpin, ya, kamu akan jadi pemimpin. Tapi kalau belum masanya kamu, ya mungkin memang belum aja. Nanti akan ada waktunya Tuhan. Tapi yang jelas aku selalu bilang gini, kalau kamu belum sekarang ini belum terlibat pelayanan, belum terlibat di organisasi kampus atau sekolah atau manapun, belum, ya pokoknya belum kayak orang-orang lah yang di Instagram tuh kayaknya udah jadi pembicara, udah sukses sana sini. Kok kayaknya kamu masih pakai baju tidur aja di rumah gitu ya. Masih belum jadi siapa-siapa, atau kata orang belum jadi orang. Suka denger gitu ya. Belum jadi orang. Ya. Nah, pesan Kakak buat kalian ya, malam hari ini, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ya. Tuhan mau kamu ikutin dulu masanya. Kalau kamu belum jadi orang saat ini, ya tenang aja. Kalaupun nanti belum jadi orang, nggak sampai mati juga nggak jadi orang gitu ya. Kan kalau kata orang-orang tuh jadi orang tuh maksudnya punya pamor, punya popularitas gitu ya, punya rumah, punya mobil, pokoknya jadi orang lah. Ya, terus kalau nggak jadi orang, yang lainnya apa? Monyet gitu ya. Ya pokoknya gitu kan, orang tuh sekali jadi orang tuh si Nono udah jadi orang tuh gitu. Lah, aku apa gitu, bukan orang gitu ya. Ya, tapi jangan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah kualitas, ya kualitas manusia batiniah kita, kualitas jiwa kita, kualitas roh kita yang sehati dan sepikir dengan Kristus Yesus. Itu yang harus kita kejar. Ada amin orang-orang muda? Kayak lagi di retret, ya. Jadi teman-teman, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi bangunlah kualitas yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Ya udah gitu aja deh. Saya serahkan kepada host Pizza Hut. Oke, terima kasih Reza atas Sama-sama. sharingnya. Jadi teman-teman ada yang mau nanya nggak? Aku kalau share nggak lama-lama nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngobrolnya aja yang kita lama ya. Iya. Dari teman-teman ada yang mau sharing atau mau